Baik, Bapak Ibu, mungkin karena sudah terlambat sekitar 20 menit untuk agenda pada sesi kedua, sosialisasi Permen 4 tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor, OTSK, kosmetik dan peralatan kesehatan rumah tangga akan dilanjutkan. Selanjutnya untuk Bapak Untuk Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, diperkenankan untuk kembali ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai kembali. Selanjutnya, pada sesi siang ini akan dilakukan simulasi teknis terkait dengan pengajuan permohonan penerbitan pertimbangan teknis dan persetujuan impor obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang terintegrasi melalui CNSP. Jika tadi di sesi pagi mungkin sudah disampaikan terkait dengan panduan uh, Cek mic, cek cek lu. Cek mic. C. Cek. Tes. Oke, mohon maaf terkait dengan kendala teknisnya. Sebagai informasi juga mungkin jika memang dari sesi yang tadi pagi ya sejak sesi kedua atau yang pertama bahkan di live YouTube terkait kendala yang dialami di live YouTube, kami dari Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi akan mencoba mengupload dari rekaman Zoom meeting pada hari ini di YouTube-nya juga.
Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mendengar lebih jelas terkait dengan hal-hal yang tadi sudah didiskusikan namun tidak terdengar secara jelas. Sekali lagi kami mohon maaf terkait dengan kendala teknis yang dialami pada hari ini. Selanjutnya mungkin saya ulangi, mohon izin saya Helmi Mubarak dari Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi. Selanjutnya akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Materi pada sebenarnya bukan materi tapi langsung simulasi terkait dengan teknis pengajuan permohonan penerbitan pertimbangan teknis dan persetujuan impor OTSK kosmetik dan perbekalan kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Wantika Wulandari selaku pelaksana Direktorat Teknologi Informasi Lembaga Nasional Single Window. Untuk Ibu Wantika Wulandari, dipersilakan. Ya, masih bersama Bapak Kelvin juga dari NSW. Selanjutnya mungkin untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Wantika. Cek. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, sedikit memberikan pengantar ya. Jadi memang nanti pada siang hari ini kami akan mencoba memberikan simulasi aplikasi ya. Jadi simulasi itu tidak hanya sekedar simulasi. Jadi yang pertama itu kami akan memberikan guidance bagi Bapak Ibu mungkin yang belum memiliki akun Sineswe ya. Jadi nanti akan dipandu cara registrasinya oleh Mbak Wantika dan tentunya nanti akan simultan dengan itu nanti kita akan berlanjut dengan pertek ya, bagaimana pengisian perteknya nanti. Jadi izin pada siang hari ini kami akan duet nih. Kalau dulu ada Anang Asyanti, sekarang adanya Kelvin dan Wantika gitu. Izin. Mungkin nanti Mbak Nunika silahkan segera dimulai saja untuk panduannya ya bagi pelaku. Silakan Mbak Wantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ataupun yang ada di sini. Sebelumnya di sini karena tadi sudah dijelaskan tadi untuk Sinas di sini saya akan menjelaskan tata cara registrasi di SINSW Gen 2 terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu semua sudah punya atau belum? Jika Bapak Ibu sudah mempunyai akun OSS, itu bisa langsung tanpa harus melakukan registrasi. Jika belum, di sini akan saya berikan caranya. Di sini tuh ada 3 kategori status user pelaku usaha di NSW. Kategori pertama itu sudah memiliki user INSW Gen 2. Yang kedua itu belum memiliki user SINSW Gen 2, tetapi sudah memiliki user SINSW Gen 1. Seperti itu, yaitu contoh user TRD. Dan yang ketiga, belum memiliki user SNSW Gen 2 maupun NSW Gen 1. Jika sudah mempunyai user INSW Gen 2, user tersebut langsung dapat digunakan di sso.insw.go.id untuk masuk ke laman INSW-nya. Untuk kategori kedua, jika Bapak Ibu belum mempunyai user INSW Gen 2, tapi sudah memiliki user INSW Gen 1 seperti user TRD, itu dapat melakukan aktivasi user Gen 2 secara mandiri dengan cara login pada SINSW Gen 2, yaitu pada sso.insw.go.id.
Lalu di situ ada proses untuk melengkapi data. Selanjutnya yaitu di kategori 3, belum memiliki user SNSW Gen 2 maupun SNSW Gen 1, Bapak Ibu dapat melakukan langsung registrasi melalui sso.insw.go.id, lalu create a new account atau register. Pada NSW sendiri untuk syarat registrasinya itu harus menghapus surat kuasa, di mana surat kuasanya itu dapat diunduh melalui bit.ly/surat kuasa INSW. Di surat kuasa tersebut itu harus ditandatangani oleh penanggung jawab yang terdaftar di NIB perusahaan Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki user OSS, itu tidak perlu melakukan registrasi kembali, tetapi dapat login ke INSW dengan menggunakan user OSS ya, dengan cara klik other option lalu pilih online single submission. Kalau login menggunakan OSS, Bapak Ibu tidak perlu. Jika sudah berhasil masuk, Bapak Ibu akan ditampilkan menu seperti pada layar, yaitu di SSM perizinan. Lalu ada di pertimbangan teknis rekomendasi. Jika Bapak Ibu terdapat kendala seperti ini, Bapak Ibu dapat langsung melaporkan melalui info@insw.go.id. Selanjutnya, dikarenakan ini harus integrasi dengan akun Sinas, Bapak Ibu dapat melakukan integrasi akun melalui pusat pengaturan akun, lalu pilih profil akun, lalu masuk ke integrasi akun KL. Di sini contohnya karena sudah terintegrasi dengan Sinas. Jika belum, di sini ada Sinas. Lalu pilih, dan jika sudah centang hijau maka akun Bapak Ibu sudah terintegrasi. Untuk panduan lengkapnya ada di layar. Masih di foto. Masih di foto. Sudah. Dari Bapak Ibu yang ada di ruangan, apakah masih untuk foto ini panduan lengkapnya? Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke demo aplikasinya. Untuk demo aplikasinya, pertama kunjungi, maaf. Saat ini kita akan masuk ke demo aplikasinya. Yang pertama, kita harus login dulu melalui sso.insw.go.id.
Mohon izin Bapak Ibu, setelah muncul tampilan segini seperti ini, kita lanjutkan untuk masukkan username INSW yang sudah ada. Cek tes satu low, cek.
Mohon izin Bapak Ibu, saat ini sudah muncul tampilannya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung pilih di SSM perizinan. Lalu pilih yang pertimbangan teknis. Eh, Mohon maaf, ya. Tes, tes. Mohon maaf, memang ini ternyata memang ada sosialisasi bersama juga. Jadi memang khusus untuk akun demo ini memang sedang melebihi. Jadi mungkin jadi mohon dimaklumi. Tapi yang sudah launching langsung ke bisa digunakan itu sebenarnya nggak akan ada masalah seperti ini. Ini karena memang kita pakai server server cadangannya ini ceritanya. Kita pakai server. Dimaklumi sebentar ya, Pak Ibu ya. Jadi dari tadi pemaparan secara singkat dari Mbak Wantika ya. Jadi memang penting untuk Bapak Ibu mengintegrasikan akunnya. Mungkin tadi ada banyak yang terkendala atau belum bisa melakukan integrasi akun. Dipastikan dulu sinasnya sudah ada, lalu nanti ikuti petunjuknya sesuai dengan yang ada di file yang kami lampirkan. Tadi ada link di link di chat ya. Itu silakan di situ ada guidance untuk melakukan sinkronisasi Sinas Kemenperin.
Cek. Mohon izin Bapak Ibu, baik yang datangnya secara luring maupun di Zoom. Kami mohon maaf karena ternyata dari sistem CNSW-nya memang dari akun demonya ya Pak Kevin, Ibu Wantika bisa sedang ada sosialisasi yang sama juga, jadi sedang banyak yang mengakses sehingga seperti yang Bapak Ibu bisa lihat juga di screen masih belum bisa masuk. Mungkin mohon izin dari Bapak Ibu, sementara kami coba tunda dulu untuk simulasinya sekitar 10-15 menit sambil menunggu koordinasi antara sosialisasi yang satu dengan lainnya dari si NSW. Mungkin sementara dari Bapak Ibu, baik yang di luring maupun di Zoom, jika ada pertanyaan terkait dengan sistem di CNSW, sementara sambil menunggu dengan sistemnya, bisa disampaikan oleh Bapak Ibu.
Itu Bapak Ibu, jadi sambil menunggu nih kita coba tayangkan video YouTube ya. Jadi ini sebenarnya secara prinsip simulasi ini mirip-mirip. Jadi ekspektasinya semoga dengan penayangan video YouTube ini bisa memberi sedikit insight ya ke Bapak Ibu. Memang sambil menunggu mungkin nanti saya coba koordinasi juga dengan tim teknis. Semoga bisa segera cepat diselesaikan ya. Karena mungkin kita berbagi kuota sama sosialisasi yang lain. Jadi ada di 3 tempat berbeda Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya. Karena akun demonya emang dirancang tidak bisa menerima load terlalu banyak ya. Kalau untuk akun demonya mungkin karena tadi saya share link akun demonya jadi banyak Bapak Ibu nih yang akses bersamaan akun demonya. Jadi sedikit crash. Jadi mohon dimaklumi untuk sementara tayangannya melalui video ini ya dari YouTube dulu. Nah, demikian Bapak Ibu. Password. Silakan Mbak Wantika mungkin bisa memberikan sedikit panduan ya narasi mengenai video yang ditampilkan. Terima kasih. Di sini, di sini sama seperti tadi, yaitu jika kita sudah mempunyai user SCNet-nya, kita bisa langsung login menggunakan user SCNSW-nya. Pada dashboard ini, yaitu langsung pilih menu transaksi dan SSM perizinan. Lanjut pada menu layanan SSM perizinan ini ada 2 menu, yaitu SSM perizinan perdagangan dan pertimbangan teknis atau rekomendasi. Kita pilih yang pertimbangan teknis atau rekomendasinya. Di sini jika ingin membuat permohonan baru, bisa langsung klik permohonan baru, atau jika sudah ada draft terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa edit draft yang sudah tersedia. Kita pada tahun takvim yang sama tidak bisa membuat 2 draft. Jadi jika ingin membuat draft pada takvim sama, harus kirim pengajuan terlebih dahulu. Pada data profil ini semua sudah terisi sesuai dengan data OSS Bapak Ibu. Yang perlu diisi hanya nama pemohon, jabatan pemohon, telepon perusahaan, email perusahaan, nomor handphone pemohon, dan email pemohon. Untuk data KBLI juga sudah otomatis kita dapatkan dari OSS. Jika sudah, klik selanjutnya. Di data ini, di data produksi, di rencana produksi ini kita bisa klik tambah, lalu pada data komoditi kita bisa pilih komoditas, yaitu komoditas yang dimaksud yaitu obat dan suplemen kesehatan. Lalu klik simpan.
Silakan isi data-data yang diperlukan seperti jenis produknya, kategori produk, spesifikasi, HS code, uraian barang, keterangan, jumlah produk jadi. Setelah mengisi semua ini, jumlah produk jadi, satuannya, nilai estimasi produk jadi, perkiraan stok pada awal tahun, lalu klik simpan. Mohon izin Bapak Ibu karena tadi kita APIUS, untuk data produksi yang sebelumnya bisa dilewatin aja. Untuk data rencana impor sudah diisi, jika sudah diisi, langsung klik simpan. Jika ingin menambah rencana impor berikutnya bisa klik ikon tambah pada pojok kanan atas. Lalu klik selanjutnya untuk rencana penyerapan lokal. Ya, enggak. Pada data khusus ini, isikan seluruh tabel realisasi yang perlu dilaporkan. Misalnya itu pada data khusus realisasi bahan baku atau barang impor periode sebelum. Pilih kategori komoditasnya, lalu pilih subkomoditasnya, kategori barangnya, spesifikasinya, negara asalnya, pelabuhan tujuan, pelabuhan muat, serta negara muatnya, dan jumlah rencana impor sebelumnya, serta jumlah realisasi impor sebelumnya.
Setelah itu klik simpan. Eh, selanjutnya pada dokumen persyaratan, di do- file yang harus diupload itu yaitu formatnya PDF. Klik icon pensil untuk mengunggah dokumennya. Di situ ada nomor dokumen, tanggal dokumen, serta tanggal akhir dokumen. Klik selanjutnya untuk melanjutkan. Pada tombol konfirmasi, jika masih ada data maka data tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu. Contohnya, pasti dan pastikan NSW-nya sudah dengan akun Sinas. Setelah semua sudah checklist warna hijau, dapat langsung melakukan kirim pengajuan. Jika jika terdapat kendala dalam pengisian, langsung dapat menghubungi kontak center LNSW sebagai berikut. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu penjelasan singkatnya. Jadi secara prinsip sebenarnya simulasinya tidak akan beda jauh dari video yang tayangan tadi ya, Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa mencoba, mohon maaf ya, karena memang aku sedang overload ini sepertinya. Tapi nanti pada saat versi production tentunya nggak akan nggak akan seperti ini karena memang eh, kita ternyata nggak nyangka nih banyak yang akses ya untuk akun demo nih. Akun demo ini harusnya, sedangkan kita nggak bisa akses akun realnya karena nanti pada kalau misalnya kami coba langsung akses akun realnya takutnya nanti terkirim datanya ke teman-teman parent sehingga nanti nggak bisa ada permasalahan di sistemnya, kami nggak berani ngambil resiko itu jadi kami coba pakai akun demo. Namun ternyata sangat disayangkan memang pada hari ini akun demonya dipakai di tempat berbeda nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Namun tentunya kami juga tidak menutup pintu untuk adanya saran ya, masukan dan pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu dari penampilan video kami yang tadi. Mungkin untuk sementara apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir secara mungkin silakan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Selamat siang, saya Yati dari PT UJCP Indonesia sebagai importir kosmetik. Yang mau saya tanyakan itu untuk pengisian di perteknya itu, untuk satu HS code kan bisa terdiri dari beberapa produk. Itu cara pengisiannya seperti apa? Dan uraian barang yang disertakan, yang diinput di dalam pertek itu, nama yang sesuai dengan izin notifikasi BPOM, dan spesifikasi itu seperti apa pengisiannya? Oke, ada lagi. Mungkin langsung Udah dijawab. cukup. Terima kasih. Langsung dijawab aja Pak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi terkait pertanyaannya kan terkait bagaimana cara pengisian uraian barang dan kode HS-nya ya untuk per seri barangnya itu seperti apa gitu ya Bu ya. Jadi secara prinsip sebenarnya kami menyarankan untuk satu seri barang itu per spesifikasi Bu. Jadi misalnya
apa ya, kosmetik. Saya nggak hafal kalau produk kosmetik ya. Misalnya bedak gitu ya, bedak ya misalnya ngomong ini saya asumsi aja ya, mohon maaf Bu. Misalnya bedak dengan spesifikasi ABC misalnya seperti itu ya. Silakan itu dibikin satu seri. Terus nanti tinggal ditambahin seri berikutnya, misalnya ada bedak spesifikasi BCD misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan uraian barang itu sebenarnya sudah tergenerate otomatis dari uraian lartas yang ada di Permendak. Kan kalau di Permendak Bapak Ibu lihat lampirannya kan ada kode HS sekian, uraian barangnya apa. Nah, sebenarnya kolom uraian barang itu sudah otomatis generate dari itu apa namanya, penamaan uraian barang yang ada di Kemendak. Namun untuk spesifikasi itu silakan diisi secara free text ya. Free text mungkin kalau barangnya kan mungkin yang tahu Bapak Ibu ya, maksudnya detail free text itu seperti apa, itu kita buka. Jadi free text silakan diisi. Nah, nanti mengenai apa persetujuan apakah harus detail seperti apa, sedetail apa itu mungkin di tempatnya teman-teman sektor kali ya, mungkin sedetail apakah ekspektasi yang diharapkan terhadap si barang tersebut. Mungkin saya kembalikan. Iya, mohon izin Bu, mungkin menambahkan sedikit. Jadi kalau terkait uraian barang memang sudah tidak bisa diubah karena itu generate langsung dari HS code-nya. Sebagai contoh mungkin HS code sekian 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 itu kan sudah ada deskripsinya memang di PTKI ya. HS code sekian, deskripsinya apa, nah itu uraian memang sudah otomatis bawaan dari HS code-nya. Tapi untuk spesifikasi, nah itu bisa disesuaikan dengan memang spesifikasi teknis dari produk yang akan Bapak Ibu impor. Sebagai contoh mungkin jika Ibu ingin mengimpor mungkin di HS code-nya itu preparat bibir gitu ya Bu, lip preparation itu Bapak Ibu bisa mengisi terkait dengan spesifikasi teknisnya mulai dari lipstick padat apakah cair seperti itu mungkin dari bentuk sediaan terlebih dahulu, kemudian digunakannya seperti apa. Jika Ibu ingin memasukkan brand itu juga boleh dimasukkan di keterangan spesifikasi teknis. Misalnya satu produk misalnya lotion gitu, itu kan gramasi berbeda-beda. Itu kita masukkan sesuai dengan gramasi yang memang kita ada importasinya atau misalnya langsung lotion aja tanpa gramasi. Boleh sedetail mungkin sih Bu, sampai gramasinya juga boleh diisi. Nah, untuk misalnya HS-nya 33049930 itu ada face cream, ada lotion, ada macam-macam. Itu bisa satu penginputan dengan nama barang yang macam-macam itu atau tadi saya kurang jelas sih, mau. Maksudnya di input, di add lagi item berikutnya atau di satu item yang sama, tapi description-nya banyak. Bisa Bu, jadi info dari Pak Kevin juga, jadi memang jika dalam satu HS code kan kadang memang untuk preparat mata itu ada beberapa ya Bu, ada maskara, ada lain-lain gitu ya Bu, pensil alis segala macam. Nah, untuk satu HS code itu bisa diinput beberapa kali, jadi tergantung dengan ininya, tadi spesifikasi barangnya. Jadi misalnya HS code yang sama diinput tadi face cream, kemudian yang kedua dengan HS code yang sama diinput lagi lotion gitu Bu, itu bisa seperti itu. Oke, kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan pertanyaan untuk Pak Kelvin Pak di Zoom dari Bapak Yogi Pratama Unilever di CNSW Gen 2 di bagian barang ada perlu input data penyerapan lokal. Itu data apa yang dimaksud ya Pak? Izin, kalau dalam konteks komoditas OTSK dan PKT itu sebenarnya tidak diwajibkan ya untuk APU ya. Jadi silakan dikosongkan saja datanya. Jadi memang itu tidak diwajibkan. Itu mungkin khusus buat biasanya APP industri ya, yang melakukan produksi. Jadi kita biasanya kalau izin koreksi ya teman-teman Kemenperi, biasanya kalau teman-teman Kemenperi itu kan dalam memberikan verifikasinya dia melihat penyerapan lokalnya juga gitu. Jadi perbandingan antara bahan baku lokal yang dipakai dengan bahan baku yang diimpor. Mungkin itu perkepentingannya. Terima kasih. Itu aja, Mas. Oke, berarti terkait dengan sosialisasi pada hari ini untuk data penyerapan lokal itu tidak perlu diisi ya Pak, karena memang itu untuk sebenarnya kepentingan untuk APP, jadi untuk APU itu bisa dikosongkan saja. Ini dikosongkannya itu kosong atau emang harus perlu di strip atau bagaimana Pak? Mungkin di saat pengisiannya secara teknis
Kalau di sistem kami sih dia nggak ada validasi untuk yang kita lokal ya. Oke, nggak ada. Jadi silahkan tidak usah diisi saja. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan atau dari Zoom ada? Atau mungkin mohon izin Mbak Setiani dari Pusdatin Kemenprin, ada beberapa pertanyaan terkait dengan SINAS. Apakah sudah bergabung kembali Mbak Setiani di Zoom? Iya, selamat sore. Ya silakan kan dari mana, namanya siapa dan pertanyaannya Ibu. Silakan. Ini saya langsung jawab dari pertanyaan di atas atau bagaimana ya, Mas? Oke, oh sorry ini Bu Setiani ya. Iya. Oke, mohon maaf. Ini Bu, ada pertanyaan terkait dengan SINAS. Sampai sekarang Bapak Ibu di perusahaan itu belum mendapatkan username dan password SINAS di emailnya. Dan sudah WA ke Kemenprin juga belum di-reply. Mungkin ada solusi atau tidak dari Pusdatin atau apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Demikian Ibu. Iya. Terkait registrasinya, kira-kira itu waktu melakukan registrasinya itu kapan ya? Karena untuk divalidasi UPP itu maksimal 1 hari kerja, Bapak Ibu. Jadi misalkan Oke, baru berarti kalau misalnya dilakukan, memang registrasinya hari ini berarti kemungkinan baru bisa mendapatkan email dan username-nya itu besok ya Bu? iya paling Mohon lama besok. konfirmasinya Ibu. Paling lama besok. Oke. Terima kasih Ibu Setiani. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait SINAS bisa dibantu ya Bu. Boleh, silakan. Pertanyaan tadi yang tanggal 10. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan kapan bisa mengajukan pertek. Mohon izin, saya mau tanya, tanggal 10 adalah hari Minggu, tanggal 11 nyepi. Apakah pada tanggal tersebut tetap bisa mengajukan pertek? Ya, sesuai dengan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bu Fitri dan Pak Kelvin, jika memang sudah disampaikan dari Kemenprin ke LNSW terkait dengan tanggal akan dibukanya sistem INSW, maka sejak tanggal tersebut sudah bisa melakukan pengajuan. Walaupun pada tanggal 10 dan tanggal 11-nya itu memang tanggal merah. Mungkin seperti itu. Kemudian ini terkait dengan spesifikasi yang tadi ya, mirip. Selamat siang, mengenai spesifikasi teknis, apakah harus mencantumkan nama produk seperti di NIA BPOM, karena produk kami memiliki lebih dari 10 macam produk dengan HS code yang sama. Ya, seperti yang tadi telah disampaikan, Ibu, memang jika dalam satu HS code terdapat beberapa jenis produk, terutama jenis sediaannya berbeda gitu ya. Kalau warna mungkin masih bisa dijadikan satu, karena volumenya memang sama, terutama volume dan gitu ya. Cuman memang kalau misalnya dari satu HS code yang sama, terdapat beberapa bentuk sediaan kosmetik yang berbeda, itu bisa diinput beberapa kali dalam satu HS code. Oke, info dari Pak Kelvin, sistemnya sudah bisa diakses. Mungkin saya serahkan kembali ke Bu Antika dan Pak Kelvin. Oke, terima kasih atas kesabaran dan pemaklumannya. Jadi kita udah bisa mulai lakukan pengisian bersama ya Bapak Ibu ya, simulasi. Jadi ini kita langsung mulai saja dari isian
eh, bisa di-share ya Pak ya, sorry. Isi tab profil, ya tadi tampilannya, nanti Bapak Ibu pada saat masuk akan muncul seperti ini. Nih, silakan nanti melanjutkan. Mohon izin Bu Wantika, mungkin kalau memang di tengah-tengah Bapak Ibu, di Ibu Wantika menjelaskan ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Jadi memang ini sistemnya sudah mulai bisa diakses. Saat dipaparkan ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Silahkan Bu Wantika. Mohon izin, di sini ada tab profil yang di sini itu data perusahaannya itu sudah sesuai dengan data OSS Bapak Ibu. BLI-nya juga sudah sesuai dengan data OSS Bapak Ibu, serta data penanggung jawabnya. Di sini yang perlu kita isikan adalah telepon perusahaan, email perusahaan, nama pemohon, jabatan pemohon, nomor handphone pemohon, serta IP pemohon. Setelah kita mengisi ini semua, langsung kita klik selanjutnya. Dikarenakan ini jadi tidak perlu mengisi data produksi, kita langsung bisa di sini pada tab barang, pada rencana impor, kita klik tambah, kita pilih komoditas kita. Di sini akan saya contohkan untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan. Lalu pilih subkomoditas kita, pilih kode HS kita, pilih uraian barang, kita pilih negara asal kita, pelabuhan tujuan, kita pilih pelabuhan muatnya, negara muatnya, pilih periode importasi. Importasi ini bisa Bapak dari Januari atau berdasarkan importasi Bapak Ibu. Di sini saya pilih Januari sampai Februari. Untuk jumlahnya saya pilih, lalu satuannya di kilogram. Lalu pilih simpan. Izin Bu, jadi tadi kan pertanyaan Ibu tadi kan apakah bisa apabila satu kode HS mengisi seri barang yang berbeda, bisa Bu. Jadi nanti tinggal klik tambah aja di situ, tinggal diisi prosesnya dari awal tadi, pilih kode HS yang sama pun bisa, jadi tidak dikunci, kecuali nanti Ibu ntar spesifikasi ini saja yang dibedakan, yang free text itu. Mungkin merek atau jenis produknya, mungkin itu. Di sini saya pilih dengan tambah dengan kode HS lain. Setelah itu lanjut ke selanjutnya. Untuk rencana penyerapan lokal tidak perlu diisi dikarenakan ini untuk APO. Lalu selanjutnya distribusi. Di tab distribusi ini dia ngambil generate tarikan dari isian rencana impor. Tadi kan Bapak Ibu dan isi ada 2 seri barang yang diisi ya. Jadi silakan dipilih distribusi produk yang
pertama apa yang kedua yang ingin Bapak Ibu lakukan. Nah, ini dicontohkan oleh Mbak Wantika, silakan pilih yang satu ya, ceritanya seri pertama. Dia akan otomatis langsung isi, cek apakah benar kebenaran datanya sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, klik simpan terlebih dahulu. Oke, data berhasil tambahkan, baru Bapak Ibu isi distribusi lokalnya kemana saja. Lanjutkan Mbak Wantika. Untuk data distribusi lokalnya ini kategori pembelinya itu kita pilih sesuai dengan pembelinya, nomor identitasnya kita masukkan, lalu alamat pembelinya, provinsinya, kita isikan jumlahnya. Pada distribusi lokal ini sudah kita isikan. Lalu ya, untuk distribusi ekspornya tidak perlu kita isi. Selanjutnya klik selanjutnya. Lalu jika Bapak Ibu sudah mempunyai realisasi bahan baku di periode di sebelumnya, ini harus diisi. Jika tidak ada bisa dilewatkan. Ini berlaku untuk Bapak Ibu yang mungkin benar-benar pertama kali melakukan proses. Kalau sudah pernah melakukan impor, silakan dilakukan pelaporan atas pengisiannya. Nah, silakan Pak, mungkin bisa ditampilkan pengisian bahan baku realisasinya komunitas. Sebenarnya pengisiannya sama ya, itu generik. Jadi dari awal sampai akhir tuh semuanya bentuk isiannya sama. Ini Mbak Antika isi ini aja ya, biar sekedar pembuatan bayangan aja. Iya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini bukan data real ya, hanya data dummy. Silakan diisikan stok, lalu ada satuan. Ya, setelah semua terisi, baru klik simpan. Nah, ini sudah terisi. Terus itu juga ada data khusus ya, itu berupa data PI sebelumnya. Nah, ini silakan diisi nomor PI-nya berapa, tanggalnya berapa, silakan diisi. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang dokumen syarat ya, Bapak Ibu. Jadi, dalam dokumen syarat ini biasanya akan muncul drop down. Nah, ini silakan diupload. Nah, nomor dokumennya berapa, silakan diupload tanggal dokumennya. Apabila tidak ada tanggal, mungkin bisa diisi tanggal pada saat Bapak Ibu melakukan pengisian. Di contoh aja Pak, diupload ya. Upload ya, itu akan muncul previewnya seperti yang dicontohkan di gambar. Nah, ada seterusnya. Jadi diisi ya sampai semua dokumen terisi ya, pastikan. Nah, khusus untuk balik Pak yang sebelah belakang tadi. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pelaporan realisasi distribusi. Nah, tadi kan sempat disampaikan formnya ya pada saat sesi pagi tadi. Silakan Bapak Ibu isi laporan realisasi distribusi tahun sebelumnya. Itu lalu klik plus yang di pojok kanan. Betul memperhatikan. Nah, di sini untuk mengupload file Excel, laporan Excel-nya. Silakan diupload lewat sini. Nanti silakan dikasih judulnya apakah dokumen laporan realisasi atau seperti apa. Nah, nanti silakan diupload di sini. Khusus untuk laporan realisasi distribusi.
ini pada tab terakhir, ini tab checkpoint ya, konfirmasi Bapak Ibu. Jadi pastikan tercentang hijau semua ya. Ya ini karena memang ada dua ya, sorry. Tadi dokumen persyaratan sama barangnya emang belum lengkap ya datanya. Jadi dan akun demo ini belum terintegrasi. Nah ini ada contohnya ya. Kalau belum terintegrasi dia akan ada tanda silang. Jadi kalau udah ada tanda silang seperti itu artinya belum bisa dikirim. Pastikan semuanya tercentang hijau. Apabila sudah tercentang hijau semua baru tombol kirim yang di pojok kanan bawah itu dia akan menyala dan bisa melakukan pengiriman ke teman-teman di Kementerian. Demikian untuk tutorial pengisian di Pertek kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Ya, dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya membaca. Ya, Bu, saya mau tanya lagi tentang pengisian distribusi lokal. Eh, untuk distribusi ini kan kita distribusi ke seluruh Indonesia, berarti distributor kita kan lumayan banyak. Itu apakah kita harus input semua atau kita ambil beberapa saja? Tuh. Terima kasih. Iya Bu, untuk distribusi memang karena kita perlu mohon izin, untuk distribusi lokal ini memang kita perlu untuk mentrace ya Bu, yang diimpor ini akan didistribusikan kemana saja, jadi memang kita perlu semuanya Bu, mohon izin. Jadi memang jika mungkin Ibu mengimpor kemudian didistribusikannya ke ke perusahaan A, B, C itu disebutkan semuanya. Kemudian jika distribusikan juga ke klinik itu disebutkan juga. Jadi memang seluruh distributor itu disebutkan sih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang kira-kira ingin ditanyakan dari Zoom, teman-teman panitia, apakah ada pertanyaan juga? Sudah ada beberapa yang angkat tangan, mungkin dari panitia bisa dibuka, nggak apa-apa, jika ingin ada yang ditanyakan. Terutama terkait dengan simulasi ya Bapak Ibu, terkait dengan tata cara pengisian di sistem INSW, karena mungkin terkait dengan hal-hal yang tadi sebelumnya sudah dibahas di sesi pertama, mohon izin, jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti akan silahkan disampaikan secara tertulis kepada kami
di Direktorat Industri Kimia dan Farmasi dan nanti akan kami coba jawab. Untuk saat ini mohon izin pertanyaan khusus terfokus kepada tata cara pengisian di CNSW. Silakan, itu mungkin ada Ibu Wisda atau Bapak Wisda dari PT GAH, dari panitia, bisa dibuka aja. Halo, Silakan Ibu. ya, selamat sore Pak. Ya, suara saya terdengar Pak. Sudah terdengar Ibu, silakan. Oke, baik. Sebentar, saya baca pertanyaannya Pak, biar nggak salah. Oke Pak, ini sih sebenarnya berkaitan dengan penyampaian yang disampaikan Ibu, siapa tadi Pak Ibu Fitri ya, kalau nggak salah yang tadi pagi. Pada slide Kemenperin tadi kan disampaikan jika HS Code ada kelompok komoditas OTSK itu kan ada 5, salah satunya 2106-9073 ya Pak. Dalam hal ini kan dibahas tadi jika HS Code yang ada pada permen periode tersebut adalah untuk bahan jadi atau produk jadi ya Pak. Halo? Betul. Ya, betul Ya, Bu. betul. Nah, dalam hal ini yang kami mau sampaikan, kami itu mengimpor bahan baku yang memang jenisnya fortifikasi vitamin dengan HS code 2106-9073 tadi. Untuk fungsi guna barangan sendiri itu untuk vitamin pada tepung terigu yang kami distribusikan kembali ke industri tepung Indonesia. Untuk transaksi selama bisnis kami juga untuk kategori tersebut kami masuk untuk KBLI 46339 Pak. Makanan dan minuman lainnya food addictive karena sesuai sama fungsinya tadi ya sebagai premixvitamin pada tepung terigu. Dalam hal ini kan karena HS code tersebut masuk ke klasifikasi obat tradisional sehingga menghubungkan dengan KBLI yang ada di pasal 4 ayat 4 ya Pak, 46442, yaitu perdagangan besar obat tradisional untuk manusia, di mana memang salah satu syaratnya adalah kami harus mengurus sertifikat standar obat tradisional yang kemudian harus memiliki penanggung jawab teknis ya Pak, penanggung jawab teknis kefarmasian dan lain-lain. Per hari ini kami juga sudah konsultasi ke Kemenkes dan diarahkan untuk diminta kaji lebih lanjut karena produk tersebut memang bukan peruntukan obat tradisional maupun bahan obat tradisional. Nah, untuk hal ini nih Pak, jadi yang kami mau tanyakan ini kami bisa konsultasi ke mana ya Pak? Maksudnya apakah ada pengecualian atau memang harus konsultasi lebih intens ke IKHF atau bagaimana, mohon arahan teknisnya Pak? Oke. Oke, baik Bu. Jadi memang untuk HS code ini dia memang beririsan ya Bu. Jadi memang ada beberapa HS code yang menjadi binaan kami di industri kimia dan farmasi, khususnya terkait dengan obat tradisional, kosmetik, dan juga suplemen kesehatan. Namun memang di HS code yang tercantum di Permendak 36 ini ada beberapa HS code yang sebenarnya dia lebih pas di makanan seperti itu ya Bu. Makanan atau terkait dengan agro. Jadi mohon izin mungkin terkait dengan fortifikan premix bisa dikonsultasikan juga Bu dengan Ditjen Agro, khususnya Direktorat Makanan ya Bu, Direktorat Pangan. Nanti mungkin bisa kami share lebih jelasnya di kolom chat terkait dengan direktorat apa yang bisa dihubungi terkait dengan fortifikan premix ini. Namun memang untuk pertimbangan teknis yang dibahas pada hari ini tujuannya memang hanya untuk produk jadi. Ya seperti itu Bu. Oke, baik. Mungkin untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti bisa dengan Agro Ibu. Oke, baik, berarti untuk hal ini kami diteruskan untuk konsultasi ke Direktorat Argo ya Pak ya, Pangan ya? Iya, Agro Bu, betul. Agro Dari panitia Direktorat mungkin nanti Pangan bisa ya? bantu ya. Bisa bantu direktorat lebih jelasnya di kolom chat biar
Ibu siapa mohon izin bisa Wisda, Pak. berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan verifikan premix ini. Oke, Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin ini ada Ibu Yuliana Kurnia ya. Tadi sudah ingin bertanya, bisa disampaikan Ibu pertanyaannya? Halo, ya silahkan Ibu. Ya, halo Pak. Selamat siang Pak. Saya dari PT Monica Lestari Pak. Izin bertanya. Tadi kan Bapak menyebutkan untuk spesifikasi barang Ya, bisa silakan Ibu. diisi. Ya, sudah terdengar belum Pak suara saya? Sudah Ya, Bu. Mungkin bisa lebih keras sedikit aja. oke Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan untuk spesifikasi barang itu bisa disebutkan di kolom free text dan mereknya juga. Nah, itu di kolom yang mana ya Pak? Dan terus untuk realisasi sebelumnya, apakah kami harus melampirkan Pak untuk APU? Lalu selanjutnya Pak, dokumen apa saja yang harus dilengkapi pada kelengkapan barang untuk APU? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin Bu untuk pertanyaan ketiga, apakah bisa diulangi? Oke Pak. Dokumen apa saja yang harus disubmit pada kelengkapan dokumen untuk kami sebagai APU, Pak? Karena di situ kan ada beberapa banyak tuh, Pak. Apakah perlu semuanya atau hanya beberapa aja yang diharuskan, Pak? Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, mohon izin Bu, terkait dengan pertanyaan nomor 1 dan 2 nanti izin dibantu dengan Pak Kevin dan Bu Wantika. Tapi terkait dengan pertanyaan nomor 3 Bu, dokumen apa saja yang harus diupload? Seluruh dokumen yang tercantum dalam Permen Print 4 harus diupload terkait dengan persyaratan APU. Mungkin seperti itu Bu, harus semuanya harus diupload. Dan untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 bisa disampaikan oleh Pak Kevin, silakan Pak. Oke, terima kasih. Dengan Bu Yuli ya tadi ya. Ya, Pak. Oke, Bu Yuli. Jadi terkait dengan pertanyaan Ibu, tadi kan ada 2 yang pertama itu terkait dengan free text itu ya, yang tab free text itu. Jadi memang karena ini memang sifatnya masih demo, jadi memang ada beberapa elemen data yang belum dimunculkan. Namun nanti pada saat versi productionnya itu akan ada satu field baru Bu, berupa spesifikasi. Nah, nanti di field spesifikasi itulah nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengisian uraian barang yang free text itu, apakah spesifikasi merek dan sebagainya. Izin untuk pertanyaan kedua tadi Ibu apa ya Bu ya? Pertanyaan Ibu ya? Yang Realisasi, Pak. Oke. Realisasi sebelumnya apakah harus kami lampirkan, Pak, untuk APU? Saya publikasikan impor pada tahun sebelumnya. Seperti itu. Kalau ada tadi mampu seperti itu ya Bu. Mungkin demikian. Pak, maaf Pak, bisa diulangi Pak jawabannya karena tidak terdengar jelas Pak. Dengar Bu. Jadi apabila Ibu ada melakukan impor, realisasi impor atas produk OTSK atau KPKRT yang masuk dalam pengaturan Permen Perin dan Permendak ini, silakan dilaporkan realisasi impornya. Demikian Ibu. Ya, menambahkan sedikit dari Pak Kevin, memang untuk realisasi impor ini hanya dikecualikan untuk yang memang APU pertama kali ya Pak. Untuk yang jika pada tahun ini pertama kali baru mendaftar sebagai APU dan di tahun-tahun sebelumnya belum pernah melakukan kegiatan importasi sehingga tidak ada realisasi impor, maka itu dikecualikan. Namun jika APU Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan impor di tahun 2023 misal, nah itu harus di-upload untuk realisasi impornya. Demikian. Oke Pak. Pak, mau tanya lagi yang terkait spesifikasi tadi Pak. Itu apakah harus detail Pak? Dicantumkan mili-milinya juga Pak?
sebisa mungkin detail ya Bu, karena untuk mendiversifikasi barangnya, karena kan HS Code memang dia agak gelondongan ya Bu, macam-macam produk dia ada di situ, bisa masuk satu HS Code, jadi mohon didetailkan di bagian spesifikasi barangnya. Oh, plus variasinya juga Pak, misalkan seperti body lotion Pak, benang body lotion itu kan ada variannya, ada strawberry, terus coconut, seperti itu Pak, ditambahin. Sebentar Bu. Ibu Yolanda, mohon izin. Ya, Kalau warna, sebentar ya Bu. Sebentar Bu. Tes, apakah suara saya terdengar? Halo? Berarti ini terkait jenis produk ya Bapak Ibu. Terkait jenis produk untuk variasi warna atau aroma atau variasi wangi itu tidak wajib disebutkan. Tidak wajib disebutkan. Karena kan nanti ke depannya Bapak Ibu mungkin akan mengimpor varian warna yang mungkin saja tidak terdaftar gitu ya. Jadi untuk menghindari adanya perubahan data untuk informasi yang terlalu spesifik dan tidak pasti, lebih baik tidak disebutkan. Jadi cukup menyebutkan. Contoh kalau mau mengimpor face cream gitu, face cream kan contohnya ada yang bentuknya lotion atau gel, bisa sampai situ saja. Gitu. Tidak perlu untuk aroma apa atau jenis yang lebih spesifik tidak perlu. Karena kami kembali lagi hanya melihat yang paling utama adalah sediaan produk, penggunaan produk gitu. Contohnya kalau roll on, ya deodoran spray, aerosol atau roll on, contohnya kayak gitu. Untuk yang jenis lebih spesifiknya tidak perlu. Ini Ibu, jadi per tag ini ya Bu, gelondongannya. Ketika per tag-nya itu disebutkan perlu spesifik, tapi hanya perlu sampai ke yang tadi Ibu Yolanda bilang terkait dengan bentuk sediaan dan cara penggunaannya. Untuk bau, warna, dan lain-lain tidak perlu ya Ibu Yolanda, karena sebagai contoh mungkin ketika nanti Ibu sudah mendapatkan per tag, kemudian di waktu beberapa bulan kemudian Ibu ingin mengimpor warna yang ternyata tidak terdaftar gitu. Misalnya Ibu sebelumnya sudah mencantumkan warna hijau, warna kuning, tapi ternyata beberapa bulan kemudian Ibu ingin impor warna merah atau ungu, nah itu akan terbentur keterbatasan di situ, sehingga tidak perlu didetailkan sampai tadi ke bau, rasa, atau ke warna, dan cukup sampai di bentuk sediaan dan atau penggunaannya seperti apa. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu di ruangan yang ingin ditanyakan atau dari Zoom lagi? Ibu Wengki atau Bapak Wengki dari APL, ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin ini ada beberapa yang sudah raise hand di Zoom. Bisa langsung disampaikan saja, Bapak Ibu, pertanyaannya. Halo, selamat siang Pak. Siang, Suara saya terdengar? sudah terdengar Bapak, silakan. Oke. Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Wengki Afrian dari Anugerah Farmindo Lestari. Saya ada beberapa pertanyaan Pak terkait teknis praktek ini. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Karena dari Ya, silakan Pak. sesi pertama tadi kita sudah tidak bisa. Oke Pak, pertanyaan yang pertama. Ini mengenai
pengajuan yang per HS code. Kan kita mengajukannya per HS code ya Pak. Nah itu kalau misalnya tadi kan kalau variannya dia banyak, dia cukup memasukkan deskripsi utamanya saja. Kalau untuk bau, rasa, dan warna tidak perlu ya Pak. Kalau misalnya dia yang 200 mili, 150 mili, 500 mili seperti itu tetap dimasukkan ya Pak berarti? Mohon izin Pak, agak terputus, bisa diulang? Oke, saya ulang Pak. Sudah terdengar jelas suara saya Pak? Sudah, silakan Pak. Oke. Untuk pengajuan tadi kan per HS code ya Pak. Kita mengajukannya kan per HS code. Nah, kalau misalnya dia variannya itu yang dia ada milimit, misalnya dia ada 100 mili, 150 mili, 250 mili. Nah, itu mesti diinput ya Pak. Mohon izin, tidak perlu ya Pak, untuk detail mililiternya juga tidak perlu, karena yang seperti tadi sebenarnya secara prinsip sama, ketika nanti Bapak memang secara sekarang gitu ya, pengen ngimpor yang 150 mili, tapi sudah diinput 150 mili, ternyata ke depannya Bapak ada yang pingin input produk yang sama tapi 300 mili, nanti jadi tidak bisa kalau sudah diinput yang 150 milinya. Jadi tadi untuk deskripsi, jadi memang detailnya sampai di cara pemakaian atau jenis sediaannya saja sudah cukup. Oke. Kalau boleh saya sampaikan Pak, kan kita ini importir produk OTSK dan suplemen. Berarti kan dari Badan POM itu ada izin edar ya Pak? Iya. Apakah kita cukup menggunakan nama yang ada di izin edar saja? Karena di izin edar itu misalnya kita contoh sebutkan satu merek misalnya hand body lotion. Nah kalau misalnya dia ada varian di bawahnya ada hand body lotion rasa apa berapa mili, rasa apa berapa mili. Nah itu berarti kita cukup menyebutkan yang hand body lotionnya saja ya Pak? Iya betul Pak, seperti itu. Oke, noted Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mengenai Silakan, Pak. distribusi lokal Pak. Kita kan APU ya Pak, perdagangan umum ya Pak. Nah kita itu punya cabang dari seluruh Indonesia Pak, dari Aceh sampai Papua. Jumlah outlet kita yang kerjasama dengan kita itu lebih dari 3.000 outlet Pak. Nah itu 3.000 outlet, anggap 1.000-nya saja yang beli produk yang kita impor, yang produk OTSK dan food supplement itu 1.000-1.000-nya harus kami input Pak. Ya, mohon izin Pak. Ini tadi juga ada koreksi dari Mbak Yolanda kalau nggak salah. Jadi untuk terkait dengan distribusi ya Pak, distribusi lokal ini memang untuk detail yang kami harapkan ternyata hanya sebatas sampai fasilitas ininya Pak, penggunanya. Jadi sebagai contoh mungkin Bapak mendistribusikannya ke tenan-tenan tertentu. Nah itu dijadikan satu Pak, yang 1.000 tadi Pak. Yang 1.000 tadi itu dijadikan satu, yang 3.000 fasilitas distribusi tadi itu dijadikan satu. Namun yang membedakan itu sebagai contoh mungkin Bapak Ibu melakukan impor untuk kebutuhan di klinik kecantikan. Nah itu dipisahkan Pak. Jadi untuk klinik kecantikan berapa, untuk misalnya di pasar swalayan berapa sebagai contoh ya Pak. Kemudian untuk misalnya di rumah sakit juga butuh, di rumah sakit berapa gitu Pak. Jadi memang untuk distribusinya itu berdasarkan dari jenis fasilitasnya, fasilitas penjualannya ya Pak. Jadi sebagai contoh mungkin apotek tersendiri, kemudian ada klinik sendiri, rumah sakit sendiri, dan yang umum seperti itu sendiri Pak. Oke baik, kami memahami itu Pak. Karena kebetulan kita ada by channel ya Pak. Terima kasih atas konfirmasinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Ini pengajuan barangnya Pak. Pengajuan kan tadi kita satu ya Pak. Kalau misalnya tadi kalau variannya banyak Pak, apa dia tidak ada satu menu yang kita bisa upload by Excel gitu Pak, biar kita mudah untuk uploadnya? Karena saya sudah dari jawaban Bapak tadi yang pertama bahwa hanya deskripsi utama yang disampaikan yang disubmit, kita sudah mapping, kita ada sekitar 100 sekian produk yang harus kami submit. Berarti kami harus 100 kali itu Pak inputnya. Seperti itu. Izin. Dibantu oleh Pak Kelvin ya Pak, mohon izin. Baik. Jadi bukannya kami ingin membebani pelaku usaha ya, Pak Wenki ya. Jadi memang sistem kami itu akan membacanya per seri barang ya. Jadi setiap pengisian seri barang itu, di dalam pengisian seri barang itu, satu seri barang itu ada dokumen yang dipersyaratkan ada apa saja gitu. Jadi memang sedetail itu sistemnya.
Jadi bukan bermaksud memberatkan Bapak Ibu sekalian yang punya jenis barangnya banyak. Jadi tapi memang apabila tadi Pak Wenki bilang ada 100 jenis barang gitu Pak Wenki ya, yang seri barang, ya itu memang harus diinput satu persatu. Kalau kita berkaca ke teman-teman contoh ya di komoditas besi baja tentu bahkan mungkin lebih dari 100 barangnya. Jadi mohon kesediaannya untuk bisa mengentry seperti itu Bapak. Tapi memang tentunya ini akan menjadi catatan ya Pak ya. Nanti coba kami evaluasi lagi ya, apakah memungkinkan nanti ke depannya itu kita sediakan penguploadan via Excel gitu ya misalnya. Nanti ini Oke. jadi bahan masukan aja Pak Wi. Untuk sementara mungkin satu persatu di entry. Demikian Pak Wi. Oke, karena begini Pak, berkaca dari Inatrade ya Pak, dulu di beberapa tahun yang lalu kita ada realisasi di Inatrade itu kan kita pakai data di Excel ya Pak. Jadi kita tinggal submit gitu. Mereka sudah kasih format, kita buat di submit gitu. Itu ketika sudah di submit nanti di laporan Inatrade itu akan formatnya akan tergenerate dengan otomatis gitu. Itu hanya sekedar masukan ya. Terima kasih ya Pak atas penerimaan masukannya. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Pak, karena banyak sekali yang harus saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya Pak mengenai kontrak kerjasama Pak. Tadi kan disampaikan bahwa dokumen ini kan mandatori ya Pak, kontrak kerjasama. Jika tidak ada penjelasan mengenai volume barang di kontrak kerjasama, maka diwajibkan disubmit bersamaan dengan purchase order. Betul ya Pak? Betul, Pak. Di perusahaan kami kebetulan Pak, purchase order itu di-issue 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali Pak. Berarti kami harus submit itu purchase order selama 1 tahun ya Pak. Ibu Yolanda silakan mungkin jika ingin menjawab. Karena mohon dipertimbangkan Pak, purchase order itu kan dibuat berdasarkan forecast ya Pak. Gitu. Kami bisa menghitung AMS 3, kami hitung AMS 6, kami bisa kami hitung gitu. Tapi kalau udah sampai 1 tahun itu betul bisa dihitung, tapi itu Pak, errornya akan sangat besar sekali Pak. Dan tadi yang disampaikan tadi di bagian pertama bahwa pengajuan perubahan pertek itu kan hanya boleh sekali dan itu tidak mempengaruhi jumlah kuotanya. Betul ya? Betul ya Pak? Tolong dikoreksi kalau jika pemahaman saya salah ya Pak. Izin Pak, terkait purchase order, kami memahami gitu. Belum tentu purchase order itu untuk 1 tahun bisa keluar dalam satu waktu yang sama. Nah, Betul. untuk menanggulangi hal tersebut, Bapak bisa melampirkan kontrak kerjasama dengan mitra dalam negeri, bisa berupa distributor, retailer, atau mungkin manufakturer gitu ya. Yang penting ada kontrak kerjasamanya Pak, karena di sini kami mau melihat barang ini mau didistribusikan kemana. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya dia berbentuk forecast bisa Bu. Misalnya kami punya forecast untuk penjualan selama 1 tahun segini gitu. Nah ini kan bentuk forecast, walaupun kami sebenarnya agak membingungkan tuh. Kalau misalnya kami punya forecast lebih dari 6 bulan gitu, itu pasti errornya akan besar sekali. Kenapa? Kita kan harus melihat dari aktual penjualan 3 bulan sebelumnya gitu. Karena ya mohon maaf pasti ini akan terjadi gapnya sangat besar sekali Bu. Gitu. Kami tidak masalah untuk melampirkan dokumen itu, tapi gapnya itu akan besar sekali. Gitu. Apakah bisa diterima? Nah gitu Bu. Untuk data forecast itu kami menerima sebagai data dukung Pak. Tapi yang paling utama adalah kontrak kerjasamanya. Jika Kontrak ingin kerjasama dilampirkan pasti. bersama-sama dengan kontrak kerjasama tersebut, silakan. Oke, Silakan kontrak saja. kerjasama pasti kami submit Bu. Tapi maksudnya tadi kan yang purchase order tadi, apa bisa kami ganti dengan forecast saja gitu? Bisa ya Bu? Ya. Jika purchase order untuk 1 tahun itu memang belum keluar, silakan saja melampirkan forecast sebagai data dukung di satu dokumen tersebut. Oke, Nah, baik. yang penting dituliskan keterangannya kenapa bisa forecastnya seperti itu. Tidak perlu panjang, cukup keterangan singkat, padat, dan jelas saja. Gitu, untuk menjustifikasi kenapa Bapak ingin mengimpor dengan jumlah segitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Bu. Satu lagi boleh? Maaf. Silakan Pak. Satu lagi, oke. Jadi, kita kan perusahaan saya itu distributor farmasi dan alat kesehatan Pak. Jadi kita ada produk komoditinya itu derma filler.
derma filler ya Pak. Contoh ya mungkin kalau kita bisa semua kita tahu itu kayak semacam yang ditanam di wajah gitu biar Implan ya, Pak. Nah, ya semacam seperti itu ya Pak. Dari sisi regulasi itu masuk ke dalam alat kesehatan. Izin edarnya dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Jika misalnya di forum ini ada dari Badan POM dan dari Kementerian Kesehatan, tolong dikoreksi jika saya salah. Jadi untuk produk seperti itu izin edarnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bukan dari Badan POM. Itu. Nah, tapi dari sisi bea cukai kami mendapatkan justifikasi bahwa barang itu menggunakan HS code. HS code-nya itu adalah HS code kosmetik yang notabene masuk ke dalam list Permendak 36 ini. Padahal itu bukan kosmetik, tapi derma filler. Derma filler itu bukan kosmetik. Tolong dikoreksi sekali lagi kalau saya salah. Nah, kalau seperti ini, apakah tetap kami harus mengajukan pertek dan PI-nya? Izin Pak, berarti di bea cukai sudah menetapkan kalau HS-nya itu HS kosmetik dan yang masuk ke Lartas Pay ini ya Pak, kalau saya tidak salah Iya, tangkap. betul, betul Bu. Ya, izin Pak. Di sini kami memang terkait pengelompokan pengkategorian produk di bea cukai, kami akan mengikuti otoritasnya bea cukai gitu. Tapi di sini Bapak bisa memberikan keterangan kemana Bapak mendistribusikan produk tersebut. Kalau ini kan ke klinik kecantikan ya Pak. Iya, Nah, itu akan menjadi informasi bagi kami untuk menentukan kuotanya. Karena di sini kami juga melihat kemana produk ini distribusikan. Apakah ke klinik, apakah ke mass market gitu. Atau ada segmentasi tertentu. Kalau pengetahuan yang kami punya memang untuk produk-produk klinik, karena memang produsennya di Indonesia masih sangat kurang gitu ya. Mungkin itu ya. bisa menjadi bagi kami harus memberi gitu. Jadi untuk itu supaya Bapak bisa menyampaikan informasi tersebut ke kami, tolong diisikan realisasi distribusi karena di sini saya asumsikan Bapak sebelumnya sudah pernah mendistribusikan produk tersebut ya ke Betul, klinik-klinik di tahun sebelumnya. Jika sudah betul. pernah silakan diisi realisasi distribusi tersebut gitu. Mudah-mudahan bisa Realisasi diterima Pak. realisasi Realisasi distribusi. distribusi, iya, salah satu Sorry. dokumen persyaratan. Oke, hanya Mohon untuk produk izin Pak, hanya yep. sebagai tambahan ya Pak, mungkin kan tadi Baik. ditanyakan terkait alkes atau kosmetik tapi HS code-nya di Lartas gitu ya Pak. Jadi ini kita masuknya Yep. tetap di Lartas atau enggak gitu ya Pak. Jadi memang untuk pengaturan di Permenprin 4 2024 ini kan sebagai amanat dari Permendak 36 tahun 2023, acuannya itu HS code Pak. Jadi selama HS code-nya terdaftar atau tercantum di Permenprin 4 atau Permenprin 36, ya harus melalui mekanisme PI ini gitu Pak. PI dan pertimbangan teknisnya. Soal ketika nanti memang produk ini apakah memang disebutkan sebagai kosmetik atau alat kesehatan, selama karena memang HS code-nya terdaftar di Permendak dan Permenprin ini, jadi memang harus melalui mekanisme PI ini Pak, pertimbangan teknis. Sebagai contoh juga mungkin tadi yang pertama ya Pak terkait fortifikan premix itu, kan memang judulnya obat tradisional dan kosmetik gitu Pak, tapi memang ada beberapa tes, suaranya kedengeran kan ya? Terdengar Pak. Apakah ya. Jadi tadi sama seperti yang awal Pak, memang apakah itu makanan atau itu obat tradisional atau suplemen kesehatan, tapi memang acuan kami sementara sampai saat ini ketika HS code-nya itu masih tercantum, maka harus melalui mekanisme ini Pak. Jadi sama seperti tadi kosmetik atau alat kesehatan, selama HS code-nya terdaftar, jadi harus melalui pertek ini juga Pak. Oke. Jelas Pak. Boleh masukkan Pak? Mungkin pertanyaan saya sudah kebanyakan, mungkin banyak Izin Pak, mungkin terakhir ya Pak, Enggak, karena masukkan memang aja. ini, Oke, ya ini sekedar silakan Pak, masukan Pak. silakan. Mengenai beberapa data tadi seperti tadi yang di Sinas ya Pak. Sinas kenapa dia tidak terintegrasi otomatis ya Pak dengan OSS ya Pak? Kalau tadi INSW dia otomatis ya, sudah data KBLI semua sudah masuk ya. Kalau di Sinas tadi harus diinput satu-satu tuh. Gitu. Kenapa dia tidak otomatis juga seperti INSW, seperti Inatret, seperti Badan POM, seperti di Kemenkes itu otomatis Pak, ketika kita masukin nomor NIB, NPWP, nama perusahaan, kita generate dia akan otomatis KBLI-nya masuk semua. Ini semua masuk ada di situ semua gitu.
Oke, itu ya baik Pak. Terima kasih Pak untuk masukannya karena itu juga Oke. mungkin salah satu masukan kami dari sektor Pak ke tim Pusdatin untuk menyelaraskan antara OSS dengan Sinas. Memang sedang dalam proses atau sedang dalam tahap menuju ke situ ya Pak. Semua Baik. sistem yang berada di KL tuh seharusnya memang sudah generate dari OSS. Jadi perusahaan tuh tidak perlu lagi mengisi berkali-kali, tapi cukup dari OSS sehingga nanti datanya tuh langsung muncul di semua sistem masing-masing KL gitu Pak. Terima kasih untuk masukannya Pak. Dan itu juga nanti mungkin masukan dari perusahaan dan kami kepada Pusdatin Kementerian Perindustrian ya Pak. Dan Ibu Stiani Novitasari mungkin kalau masih ada di Zoom ingin memberikan tanggapan silakan Ibu. Sepertinya udah nggak ada ya. Ya mungkin ada lagi Pak. Sudah untuk masukannya sudah cukup ya Pak mungkin dari Bapak Ibu yang Masih di banyak sebenarnya sih Pak, tapi pasti teman-teman yang lain juga ini. ya Pak mohon Pak, izin mungkin terima kasih. dibagi ya Pak ke Oke, teman-teman semua terima ini yang kasih, di terima ruangan kasih. juga masih ada. Ditunggu Mungkin Ibu desk konsolnya Pak, secara ya offline. baik Pak, terima kasih. Mungkin ini terakhir Bapak Ibu dari saya berikan kesempatan satu lagi dari ruangan. Silahkan Ibu untuk pertanyaannya terakhir mungkin karena memang sudah pukul 15.37 ya. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi pada hari ini. Mohon dibantu Mas. Ya Pak, perkenalkan nama saya Sinta. Saya mau tanya, kan biasanya kami itu laporan realisasi di EBPOM dan itu dia otomatis. Jadi misalkan kita ada pengajuan SKI, dia langsung ada realisasinya sendiri. Nah, kita nanti inputnya laporan realisasinya seperti apa ya? Oke, bisa diulang mungkin Bu pertanyaannya suaranya biar lebih jelas biar nanti Pak Kelvin bisa dengar. Iya, kan kita impor kosmetik dan itu biasanya kita mengajukan di SKI POM. Nah, itu kita biasanya itu laporan realisasinya otomatis ketika kita mengajukan SKI, lalu realisasinya udah ada sendiri gitu di EBOPOM-nya. Nah, nanti kita inputnya di Pertek bagaimana ya? Perlu ini ya, perlu mungkin sedikit menjelaskan ya Ibu ya. Jadi terkait dengan Pertek dan realisasi impor ya Ibu ya. Nah, sebenarnya kan prinsipnya ini dua hal yang berbeda itu. Pertek itu adalah proses di awal, Ibu mendapatkan pertimbangan teknisnya. Sedangkan realisasi impor itu, Ibu mendapatkan realisasi impor setelah Ibu terbit PIB dari pabeanan dan cukai. Jadi ini sebenarnya proses yang panjang. Setelah Ibu melakukan penerbitan Pertek, kan setelah itu Ibu melakukan pengurusan PI, ya kan? Baru PI itu Ibu realisasikan dengan penerbitan PIB, persetujuan impor barang. Jadi ini prosesnya beda Ibu. Kalau kita tidak apple to apple membandingkan Pertek dengan realisasi impornya. Seperti itu Ibu. Histori realisasinya bagaimana? Pengisian realisasinya berdasarkan dokumen PIBI yang Ibu lakukan Ibu. Kan Ibu kan Pak impor kan dapat PIB itu. Nah, dari dokumen PIB itulah laporan realisasinya berasal Ibu. Gitu. Berarti laporan realisasi yang dimaksud di sini di tahun sebelumnya adalah PIB. Iya, PIB, betul. Bapak, Pak. Silakan Ibu. Histori realisasi ini apakah bisa dijadikan laporan realisasi di Apakah itu berasal dari PIB? Iya. Ya boleh. Misalnya Bisa. Ibu sudah punya, silakan silakan berdasarkan data itu pengisian. Namun perlu dicermati juga kan
isian realisasi impor kita yang diminta oleh Kemenperin, apakah sama elemen datanya? Nah itu coba nanti di Kemenperin. Berarti tetap ada template-nya gitu ya Pak? Tadi kalau nggak salah sempat disampaikan, tapi sebenarnya prinsipnya gini, data laporan realisasi impor yang disampaikan ke teman-teman Kemenperin itu ya udah data PIB itu sebenarnya secara prinsip. Kalau memang elemen data yang ada di laporan realisasi SKI BPOM itu sudah memenuhi requirement dari teman-teman yang di Kemenperin, silakan digunakan seperti itu. Tapi apabila ternyata perlu dicermati, nanti mungkin perlu diskusi lebih lanjut ya sama teman-teman Kemenperin ya, apakah elemen data laporan realisasi yang di SKI BPOM itu apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh teman-teman Kemenperin dalam hal melakukan verifikasi. Mungkin demikian. Ya, sedikit menambahkan Bu, mungkin memang karena sebelumnya kosmetik ini kan post border ya Bu, terkait dengan mekanisme impornya tuh tidak seketat dengan produk-produk lain yang memang sebelumnya di border ya Bu memang. Jadi untuk data realisasi di BPOM yang sudah tercatat secara rutin gitu ya Bu, itu bisa dijadikan dasar untuk melaporkan di data realisasi di sistem INSW-nya. Itu bisa Bu. Sama-sama Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu, Pak Kelvin, Bu Wantika, untuk sesi ini mungkin kami cukupkan ya Pak, karena memang sudah pukul 15.45. Kami dari Kementerian Perindustrian, khususnya Direktorat Industri Kimia dan Farmasi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah hadir, baik secara luring maupun daring. Kami tidak memungkiri banyaknya kekurangan yang terjadi pada sosialisasi pada hari ini, baik secara teknis dan lain-lain. Sebelumnya kami memohon maaf. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang masih ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, baik dari perusahaan maupun dari asosiasi, mungkin bisa bersurat kepada kami di Direktorat Industri Kimia dan Farmasi untuk kemudian kami jawab seperti itu ya Bu. Demikian mungkin terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada narasumber kami Bapak Carolus Kelvin Rian William dan Ibu Setiani Novitasari tadi dari Pusdatin Kementerian Perindustrian, dan juga dari Ibu Wantika Wulandari dari LNSW telah sharing ya kepada Bapak Ibu pelaku usaha dan juga asosiasi terkait dengan tata cara pengisian di sistem si LNSW. Demikian kami akhiri dari Direktorat Industri Kimia dan Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin di luar juga sudah ada coffee break-nya. Bapak Ibu kembali ke tempatnya masing-masing, mungkin bisa disantap terlebih dahulu.